Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang intervensi dalam peningkatan produktivitas. Next. Yang terdiri dari Hergiansa dengan NIM 2004-2104, lalu Snawati dengan NIM 2004-2213, lalu Nabil Ananta Ferdinand, lalu ada Nora Juni Amefah, Rahmadia Adini, lalu Talita Aulia Maulani, Ika Afri Maliza, Jasinta Devi, Yoga Suganda, dan saya sendiri Yunita Indra Putri. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Hergiansa. Kepada Hergiansa, disilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian yang pertama, yaitu pendahuluan, terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Pertama itu menjelaskan tentang latar belakang. Latar belakang dalam intervensi peningkatan produktivitas merujuk pada langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas kerja. Produktivitas merupakan suatu pendekatan interdisipliner untuk menentukan tujuan efektif, pembuatan rencana, aplikasi pengguna, cara produktivitas untuk menggunakan sumber-sumber secara efisien, dan tetap menjaga adanya kualitas yang tinggi, peningkatan produktivitas, dan efisiensi. Efisiensi itu juga merupakan sumber pertumbuhan utama untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Sebaliknya, pertumbuhan yang tinggi akan berkelanjutan dan juga merupakan unsur penting dalam menjaga kesinambungan peningkatan produktivitas jangka panjang. Peningkatan produktivitas juga menghasilkan langsung pada standar hidup yang berada di bawah kondisi distribusi yang sama dari perolehan produktivitas kerja yang sesuai dengan masukan tenaga kerja. Produktivitas kerja seringkali dikaitkan dengan secara paksa, acuh tak acuh terhadap kualitas hidup dan pengaruh yang membahayakan bagi lingkungan masyarakat maupun lingkungan kerja. Namun, bagi banyak orang, untuk meningkatkan produktivitas kerja berarti bekerja lebih giat dan cepat, mengurangi mutu jasa. Dari latar belakang di atas, maka di sini makalah ini menjelaskan bahwa terdapat penjelasan mengenai intervensi dalam meningkatkan produktivitas. Kemudian untuk rumusan masalah pada makalah kita, kelompok kami, yaitu yang pertama, apa pengertian dari intervensi dan produktivitas. Yang kedua, bagaimana intervensi dalam peningkatan produktivitas dalam organisasi. Dan rumusan masalah yang ketiga adalah apa faktor penghambat dan faktor pendukung dalam peningkatan produktivitas. Kemudian tujuan dari pembuatan makalah tersebut yaitu untuk mengetahui pengertian dari intervensi dan produktivitas. Yang kedua, untuk mengidentifikasi intervensi dalam peningkatan produktivitas dalam organisasi. Dan tujuan yang ketiga yaitu untuk mengetahui faktor penghambat dan faktor pendukung dalam peningkatan produktivitas. Demikian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Dikembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Hergiansa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ananda Nabil. Kepada Ananda, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian intervensi dan produktivitas. Yang pertama, pengertian intervensi. Menurut Cummings 2015, intervensi adalah serangkaian kegiatan, tindakan, dan kejadian yang berurutan dan terencana dimaksudkan untuk membantu sebuah organisasi meningkatkan kinerja dan efektivitasnya. Dalam konteks organisasi, istilah intervensi mengacu efektivitasnya. Dalam konteks intervensi, istilah intervensi mengacu pada tingkatan yang diambil untuk mengubah atau memperbaiki proses, struktur, atau dinamika organisasi guna mencapai tujuan yang diinginkan. Tujuan
Tujuan dari intervensi ini adalah untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah yang ada dalam organisasi, membangun kemampuan dan kompetensi yang diperlukan, serta meningkatkan hubungan antar anggota organisasi. Next. Berikut adalah beberapa contoh intervensi pengembangan organisasi yang umumnya digunakan. Yang pertama itu ada pelatihan dan pengembangan karyawan, yang kedua ada pembangunan tim, yang ketiga ada perubahan budaya organisasi, yang keempat ada pembangunan kepemimpinan, yang kelima ada evaluasi kinerja dan umpan balik, dan yang keenam ada perubahan struktur organisasi. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Nabil. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Tika. Kepada Saudara Tika, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya akan saya lanjutkan, yaitu tentang intervensi dalam peningkatan produktivitas di dalam organisasi. Dalam konteks organisasi, istilah intervensi mengacu pada tindakan yang diambil untuk mengubah atau memperbaiki proses, struktur, atau dinamika organisasi guna mencapai tujuan yang diinginkan. Intervensi dalam peningkatan produktivitas di dalam organisasi adalah langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas kerja. Beberapa contoh intervensi yang umum digunakan dalam organisasi meliputi: yang pertama, pelatihan dan pengembangan karyawan; yang kedua, pembangunan tim; yang ketiga, perubahan budaya organisasi; yang keempat, pembangunan kepemimpinan; yang kelima, evaluasi kinerja dan umpan balik; yang ketujuh, perubahan struktur organisasi; dan yang terakhir yaitu reorganisasi. Next. Selanjutnya yaitu ada faktor-faktor yang mendukung produktivitas kerja. Yang pertama yaitu ada motivasi, yang kedua ada disiplin, yang ketiga etos kerja, yang keempat keterampilan, yang kelima pendidikan, yang keenam pengawasan dan lingkungan dan iklim kerja. Baiklah, untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Tika. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Yoga Suganda. Kepada Yoga, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya masuk kepada strategi untuk meningkatkan produktivitas. Dalam strategi peningkatan produktivitas ini terdapat 7 komponen. Yang pertama yaitu menggunakan dan pembentukan positif. Yang kedua, menggunakan disiplin dan hukuman efektif. Yang ketiga, memperlakukan orang secara adil. Yang keempat, memuaskan kebutuhan karyawan. Yang kelima, mengatur pekerjaan yang berhubungan dengan sasaran. Yang ketujuh, merestrukturisasikan pekerjaan. Dan selanjutnya itu ganjaran berdasarkan kinerja. Selanjutnya yaitu indikator dalam produktivitas kerja. Yang pertama yaitu kemampuan, semangat kerja, mutu, pengembangan diri, efisiensi, dan meningkatkan hasil yang ingin dicapai. Baik, saya kembalikan pada moderator. Terima kasih kepada Yoga Suganda. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yasinta. Kepada Yasinta, disilakan. Kepada Yasinta, dipersilakan. Yes. Baik, selanjutnya adalah contoh mengenai studi kasus mengenai intervensi dalam meningkatkan produktivitas. Studi kasus yang pertama yaitu studi kasus tentang merancang intervensi tingkat perusahaan untuk mempromosikan produktivitas dan kondisi kerja di UMKM, program klaster Trisano Unido. Permasalahannya adalah dalam sektor otomotif
Afrika Selatan, tingkat daya saing secara umum masih dibilang perusahaan-perusahaan internasional. Perusahaan-perusahaan lapis 2 per UKM menghadapi kesenjangan yang sangat lebar dalam hal kapasitas dan pemahaman mereka terhadap prinsip-prinsip pengolahan kelas dunia masih tergolong rendah. Pada saat bersamaan, Original Equipment Manufacture atau UEM dan produsen komponen otomotif lapis pertama di tingkat lokal maupun internasional menuntut standar yang lebih tinggi terkait mutu, biaya, pengiriman, dan pada tingkat tertentu keahlian teknis. Pada umumnya mereka tidak puas dengan daya saing sub pemasok mereka. Tekanan persaingan yang ketat dan margin yang kecil di sektor ini juga menjadi pendorong untuk melakukan penghematan biaya, sehingga hingga ke rantai supply karena terkait dengan standar kondisi kerja yang lebih rendah, terutama di perusahaan-perusahaan lapisan lebih rendah. Kemudian adalah jenis intervensi yang dibicarakan di dalam kasus ini adalah The Automotive Industry Development Centre atau sebuah lembaga pelaksana yang merupakan bagian dari Departemen Pembangunan Ekonomi tingkat provinsi telah mengembangkan program daya saing pengolahan tahun 2002 bekerjasama dengan Confederation of Indonesian Industry dan UNIDO yang disebut dengan Trisano untuk para pemasok otomotif Afrika Selatan. Program ini difokuskan untuk meningkatkan daya saing pemasok melalui pelaksanaan lean manufacturing yang ditargetkan untuk diselamatkan mutu, biaya, pengiriman, penghematan listrik, dan peningkatan moral sambil mengalihkan keterampilan dan sarana peningkatan secara keberlanjutan ke tim-tim pilihan klien. Dikarenakan sifat program ini, peningkatan proses atau daya saing dapat dikaitkan dengan manfaat seperti pengurangan lembur, peningkatan produktivitas, penghematan listrik, dan pengolahan utilitas yang lebih baik. Baik, selanjutnya diserahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Cinta. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Rahmadia Andini. Kepada Rahmadia Andini, disilakan. Baik, terima kasih moderator. Materi selanjutnya yaitu strategi pelaksanaan. Program percontohan Trisano diadakan melalui kemitraan UNIDO, AIDC dengan sumber daya dari Departemen Perdagangan dan Industri serta para pendonor lain. Setelah program percontohan ini, pada tahun 2009, DTI menyetujui kontrak proyek 3 tahun yang dikelola oleh UNIDO, di mana AIDC dikontrak untuk melaksanakan Automotive Component Supplier Development Program atau ACSDP yang memberikan layanan ke 65 perusahaan otomotif nasional atau lapis 1 dan 2 di Afrika Selatan selama 3 tahun. Partisipasi dan keterlibatan Ford, Nissan, GMSA, Daimler Chrysler, dan VWSA diimbangi dengan klaster yang melibatkan rantai suplai mereka. Trisano dan ACSDP disubsidi oleh DTI, tapi perusahaan peserta membayar iuran yang berjumlah sekitar 26% dari total biaya. Pada tahap selanjutnya, beberapa upaya dilakukan untuk meningkatkan pemulihan biaya dengan menaikkan iuran perusahaan. Pada tahap kedua program, perusahaan membayar antara 26% sampai 55% dari biaya layanan yang mereka terima. Next. Selanjutnya yaitu faktor keberhasilan dan pelajaran yang diperoleh. Ada beberapa teknis, yaitu yang pertama aspek teknis. Jangka waktu siklus layanan. Jangka waktu program bantuan diperpanjang dari 6 menjadi 12 bulan agar dapat meningkat dampak dan kelangsungan pelatihan. Yang kedua, beberapa topik dan bidang pelatihan dan bantuan ditambahkan untuk meningkatkan cakupan dan dampak program atau pelatihan tentang produksi bersih dan pengawasan dan lain-lain telah diidentifikasi sebagai bidang pelatihan pelengkap. Yang ketiga, peluncuran pelatihan dan bantuan dalam pelatihan menggunakan bahasa setempat juga telah diberikan. Poin yang kedua yaitu aspek kelembagaan dan keuangan. Yang pertama, melanjutkan dan memperkuat partisipasi OEM
dan perusahaan pelopor. Yang kedua, kemampuan individu para pakar diakui sebagai faktor yang penting untuk menentukan mutu dan dampak layanan. Yang ketiga, pentingnya koordinasi antar program dalam industri otomotif. Yang keempat, beberapa upaya dilakukan untuk meningkatkan kelangsungan program ini secara finansial dengan meningkatkan iuran perusahaan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya akan dibahas oleh Usnawati. Kepada Usnawati, disilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu studi kasus 2. Studi kasus tentang peningkatan produktivitas ergonomi melalui penambahan kapasitas e-hanger dan alat bantu kerja pada stasiun painting di PTX. Permasalahan. Pada dunia industri, baik industri jasa maupun produk, perusahaan selalu dituntut untuk mampu bersaing dengan perusahaan sejenis. Perusahaan harus mampu memenuhi permintaan produksi yang telah direncanakan dengan memanfaatkan jumlah tenaga kerja yang efektif dan efisien. Produktivitas tenaga kerja dapat menjadi suatu barometer seberapa jauh pemanfaatan kinerja tenaga kerja dengan efektif untuk mencapai output produksi yang diharapkan. Produktivitas tenaga kerja dapat diketahui menggunakan pengukuran waktu kerja. Dengan mengukur waktu kerja standar dari tenaga kerja, perusahaan akan mendapatkan beberapa keuntungan, seperti dapat mengetahui produktivitas kerja tenaga kerja, dapat merencanakan volume produksi, dan dapat menghitung jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Para pekerja dan operator sering mengalami sakit dan keluhan punggung, leher, lengan, pergelangan tangan, dan kaki, sehingga hal ini menyebabkan tingkat produktivitas menurun. Next. Intervensi yang digunakan. Ergonomi adalah cabang ilmu yang sistematis untuk dapat mempergunakan atau memanfaatkan informasi mengenai keterbatasan, sifat, dan kemampuan manusia untuk merancang suatu sistem kerja sehingga manusia tersebut dapat bekerja dalam sistem kerja dengan efektif, aman, dan nyaman, serta dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Rapid Entry Body Assessment atau REBA adalah metode dalam ergonomi yang digunakan untuk menilai postur leher, punggung, lengan, pergelangan tangan, dan kaki dari tenaga kerja atau operator. Langkah-langkah intervensi. Intervensi yang dilakukan dapat menggunakan perancangan alat bantu kerja yang dilakukan berupa meja kerja dengan tinggi 85 cm, hanger dengan kapasitas 14 stitches per hanger, dan tangga kecil 2 tingkat dengan tinggi 20 cm dan lebar 45 cm. Selain itu, hasil simulasi pengujian kekuatan menghasilkan nilai tegangan von Mises stress sebesar 1,39 pada meja, sebesar 5,09 pada hanger, dan sebesar 1,38 pada tangga kecil. Hasil ini lebih rendah dibandingkan dengan tegangan yang diizinkan. Sekian, dikembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Usnawati. Selanjutnya penutup yang akan dijelaskan oleh Nora Juni. Pada Nora, disilakan. Baiklah, selanjutnya yaitu kesimpulan. Intervensi adalah serangkaian kegiatan, tindakan, dan kejadian yang berurutan dan terencana dimaksudkan untuk membantu sebuah organisasi meningkatkan kinerja dan efektivitasnya. Dalam konteks organisasi, istilah intervensi mengacu pada tindakan yang diambil untuk mengubah atau memperbaiki proses, struktur, atau dinamika organisasi guna mencapai tujuan yang diinginkan. Tujuan dari intervensi ini adalah untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah yang ada dalam organisasi, membangun kemampuan dan kompetensi yang diperlukan, serta meningkatkan hubungan antar anggota organisasi. Produktivitas merupakan salah satu alat ukur bagi perusahaan dalam menilai prestasi kerja yang dicapai karyawannya.
Produktivitas dapat diukur dengan membandingkan jumlah output yang dihasilkan dengan sumber daya yang digunakan seperti tenaga kerja, waktu, dan modal. Intervensi dalam peningkatan produktivitas di dalam organisasi dapat digunakan dalam pelatihan dan pengembangan karyawan, pembangunan tim, perubahan budaya organisasi, pembangunan kepemimpinan, evaluasi kinerja dan umpan balik, dan perubahan struktur organisasi. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi produktivitas kerja seperti motivasi, disiplin, etos kerja, keterampilan, pendidikan, pengawasan, dan lingkungan dan iklim kerja. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nora Juni. Selanjutnya saran akan dijelaskan oleh Talita kepada Talita di sini. Baik, terima kasih moderator. Pada bagian ketiga ini saya akan membacakan saran. Nah, saran dari pembahasan kami kali ini yaitu boleh next slide-nya. Nah, dalam intervensi, peningkatan produktivitas penulis meyakini bahwa terdapat dampak positif dan negatif, baik pada organisasi maupun individu, yang tentunya setiap perubahan untuk sesuatu hal yang baru akan memiliki risiko yang harus dihadapi bersama-sama. Nah, intervensi bisa saja menjadi bumerang kepada suatu organisasi jika tidak digunakan secara baik dan benar. Bisa saja dengan dilakukannya intervensi yang berlebihan untuk meningkatkan produktivitas mengakibatkan stres dan tindakan mental kepada individu. Oleh karena itu, penulis dalam makalah ini berpesan agar bijaklah dalam menjalankan organisasi dan jangan melakukan intervensi secara berlebihan agar organisasi yang dijalankan tetap stabil dan memiliki prospek yang bagus. Selanjutnya, dalam meningkatkan produktivitas, baik dalam satu organisasi maupun instansi, tidak hanya dengan melakukan intervensi ataupun meningkatkan produktivitas. Bisa saja dengan tingkat produktivitas yang sama, namun diberikan sebuah inovasi atau sebuah hal yang baru, sehingga terjadi perbedaan dalam apapun hasil ataupun aktivitas yang dilakukan. Oleh karena itu, selain meningkatkan produktivitas, penulis juga berpesan agar dalam organisasi kita juga harus memiliki inovasi dan open-minded agar terus mengikuti arah perkembangan zaman agar tidak ketinggalan pada kejauhan zaman saat ini. Selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Talita. Sekian dari kelompok 4 mengenai intervensi dalam peningkatan produktivitas. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.